itu pun kalau dia punya pacar. Kalau nggak punya mungkin jemput temennya kayak bisa aja. Halo, balik lagi sama gua tentunya di vlog gua. Jadi hari ini gua mau bahas motor dulu biar nggak bosen. Jadi kemarin-kemarin kan mobil terus gitu. Hari ini gua bakal bahas motor. Motornya dari Honda, namanya Honda Vario. Gua yakin semua orang pasti pada tahu sama yang namanya Honda Vario. Karena si Vario ini dia sudah lama berada di Indonesia ya. Dan kemarin ini, enggak kemarin sih sebenarnya, beberapa minggu ke belakang si Honda Vario ini mengalami perubahan katanya. Jadi ngeluarin yang baru lagi beberapa minggu ke belakang. Jadi apa aja perubahannya? Kita lihat motornya aja dulu. Check this out. Oke, ini adalah penampakan dari Honda Vario tahun 2020 yang tipe ISS. Bisa dilihat sekarang si Honda Vario ini memiliki desain yang cukup bagus, elegan, dan kekinian. Karena dia memiliki perpaduan warna yang sangat cantik dan tarikan bodi yang sangat tajam. Motor ini sudah dilengkapi dengan lampu DRL dan plus lampu seinnya pun dia sudah menggunakan LED. Dan di bawah lampu DRL dia ada list berwarna chrome. Dan di bagian headlampnya pun sama. Si motor ini dia sudah menggunakan LED. Jadi lampu jauh, lampu dekat dia sudah full LED. Honda Vario tetap mempertahankan si combi brake system. Dan di sini ada dua buah kaki-kaki yang ukurannya tidak terlalu besar. Disc brake yang tidak terlalu besar tetapi dia memiliki desain yang cukup bagus. Desain velg yang cukup bagus dipadukan dengan warna hitam dan motor ini menggunakan ukuran ban 90/80 ring 14. Bila dilihat dari samping, si motor ini memiliki desain stripping yang sangat bagus. Jadi si motor ini bisa terlihat lebih sporty. Honda pun memberikan emblem di bagian depan, mungkin supaya motor ini terlihat lebih elegan. Dan Honda pun tidak lupa memberikan karpet pada motor ini. Di bagian bawah sini ada satu buah shock breaker yang berukuran sedang dan dia berwarna hitam. Ada footstep juga untuk pembonceng dan di sini adalah desain CVT si motor ini. Sisi sebelah kanan pun sebetulnya masih mirip dengan sisi sebelah kiri. Cuman di sisi sebelah kanan dia ada satu buah knalpot yang menurut saya desainnya ini sangat cantik. Dan di bagian knalpotnya ini dia sudah dikasih cover juga dan di belakangnya dia ada sedikit berwarna chrome. Ada footstep untuk pembonceng dan yang terakhir adalah radiator. Oke, sekarang kita beralih ke bagian belakang. Di bagian belakang ini Honda Vario memang memiliki desain yang cukup baik. Karena satu, dia memiliki stop lamp yang full LED, lampu sen juga sama full LED dan ada lampu di bagian tengah untuk menyinari si plat nomor dan desain spakbornya pun memang terlihat bagus. Speedometernya pun dia sudah menggunakan full digital, jadi bisa dibilang motor ini mungkin lebih kekinian dan lebih modern. Dan sekarang kita akan lihat isi dari speedometer si Vario ini. Yang pertama ada bensin, ada speednya juga. Tidak lupa Vario ini menambahkan jam, terus ada trip A, ada trip B, ada average, ada voltase aki, dan yang terakhir adalah odometernya sendiri. Jadi bisa dibilang motor ini cukup lengkap. Desain spion yang biasa saja, tidak ada yang spesial. Dan di bawahnya bagian perjempolan di sini ada lampu jauh, lampu dekat, klakson, dan yang terakhir adalah lampu sein. Di
bagian sebelah kanan motor ini sudah dilengkapi dengan idling stop dan di paling bawah dia ada starter. Di bagian kunci si motor ini sudah memiliki kunci keyless, jadi tidak perlu colok-colok kunci lagi, lengkap dengan tombol untuk membuka jok. Motor ini pun memiliki ruang penyimpanan terbuka yang tidak terlalu besar di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan di tengahnya dia memiliki gantungan. Di bagian joknya pun si motor ini masih menggunakan kulit yang standar, tidak terlalu mewah tapi terlihat lebih bagus. Dan di paling belakang motor ini pun sudah dilengkapi dengan behel untuk membonceng. Bagian bagasinya pun cukup luas karena ini bisa menampung satu buah helm. Dan yang terakhir adalah bagian tangki, desain yang rapi jadi motor ini terlihat lebih bagus lagi. Sekarang waktunya kita bahas si motornya. Kalau kalian mau komen silahkan komen. Kalau menurut gue si Honda Vario ini kalau dilihat dari depan desainnya sih memang oke sih, jadi agak ganteng, nggak ganteng-ganteng banget, tapi gue seneng sama lekukan-lekukannya itu loh. Jadi sekarang jadi lebih tajam, lebih keren, lebih kekinian lah pokoknya. Dan warnanya juga matching ya. Dan perlampuannya juga sebenarnya udah cukup bagus sekarang si Honda Vario, karena dia di bagian depan dia sudah menggunakan full LED. Jadi dari mulai si lampu sein, lampu DRL-nya juga itu desainnya cantik. Terus si headlamp, lampu jauh, lampu dekat semuanya sudah menggunakan LED. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat kakinya ini biasa aja, nggak ada yang spesial, masih sama-sama aja, jadi masih teleskopik juga. Tapi di sini yang paling gue seneng adalah desain si disc brake-nya di bagian depan tuh ya. Itu disc brake-nya memang nggak terlalu besar, ukurannya biasa-biasa aja, kecil malah. Tapi desainnya tuh keren, jadi dia ada geriginya gitu. Itu nambah kesan garang kali ya, garang atau serem atau gimana. Pokoknya gue seneng aja gitu ngelihatnya. Sejujurnya gua kurang suka sama sistem pengereman si Honda Vario yang ini ya, karena dia menggunakan kombi brake system. Jadi kalau kita ngerem belakang, rem depannya juga ngikut ngerem. Sebenarnya gua agak risih sih kalau ngeremnya kayak gitu. Jadi lebih baik gua pakai ABS. Tapi kalau misalkan si Vario dikasih ABS, mungkin harganya jadi lebih mahal lagi kali. Ukuran bannya masih sama aja. Jadi 90/80, ringnya tetap ring 14. Jadi nggak usah dibahas lagi, mirip-mirip soalnya. Kita langsung ke bagian samping aja. Bagian sampingnya ini kalau gua lihat memang si strippingnya itu, si stikernya itu memang terlihat lebih kekinian lah, kayak anak-anak muda gitu. Jadi terlihat lebih sporty si motornya, karena si strippingnya itu memang bagus dan warnanya juga kan merah putih ada hitamnya gitu, jadi keren lah pokoknya. Dan yang gue seneng dari si Vario juga adalah dia dikasih karpet ya, karpet buat pijakan kaki di decknya itu dia dikasih karpet. Jadi kalau misalkan kita di situ kakinya nggak licin, jadi enak tuh kalau misalkan nginjak situ. Sisi sebelah kanannya pun sebenarnya masih sama-sama aja sama sisi sebelah kiri. Cuman yang bikin menarik perhatian gue itu adalah knalpot ya. Pas gue lihat-lihat, ini desain knalpotnya kok mirip kayak CBR 150 ya. Jadi modelnya agak begitulah, lu pada tahu lah. Gua nggak usah gua kasih tahu lagi, lu pasti pada ngerti. Tapi yang gua senang di sini adalah covernya. Covernya itu bagus. Bahannya biasa aja sih, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis juga. Tapi di situ dia dikasih sedikit chrome. Jadi mempermanis aja gitu si knalpotnya. Dan di bagian belakang pun gue suka ngelihatnya si Honda Vario ini, karena dia memiliki lampu. Jadi perlampuannya tuh dari mulai stop lamp, lampu sein, semuanya dia sudah menggunakan LED. Jadi terlihat lebih modern aja sih. Terus desain spakbornya juga menurut gue oke sih, nggak ada masalah. Jadi takukannya bagus, keren, nggak lebay. Dan di situ juga ada lampu untuk menyinari si plat nomor. Jadi kalau gelap lampunya, maksudnya si plat nomornya tetap kelihatan. Sebenarnya kalau di bagian ban belakang si Honda Vario ini masih mirip sama yang lama, cuman sayangnya si Honda Vario ini dia masih menggunakan rem tromol. Ya begitulah. Jadi sebenarnya kalau misalkan dikasih disc brake sama pihak Honda mungkin jadi lebih enak kita bawanya. Tapi
mungkin si harganya jadi lebih mahal kali. Pas gua nyalain si motornya, langsung gua lihat speedometernya. Pas gua lihat, sebenarnya desainnya sederhana, tapi kalau menurut gua keren sih. Untuk kelas Vario ini udah lumayan bagus lah ya, karena kita bisa lihat di situ ada kelengkapannya ya. Jadi ada bensin, ada speednya, ada lagi dia ada jam, jadi biar kita bisa ngelihat jam ke situ. Terus ada lagi trip A, trip B, terus ada voltase aki, ada average-nya juga, dan yang terakhir ada odo. Ini sebenarnya sudah cukup lengkap sih informasi-informasi yang dikasih sama si Honda Vario ini. Dan yang terakhir adalah di situ paling ada indikator lampu sen, cek engine, dan teman-temannya. Dan di bagian kuncinya gue senang banget sama si Vario karena dia sudah dikasih keyless. Jadi kita nggak usah repot-repot colok kunci lagi, terus belum lagi kalau kuncinya patah itu merepotkan sekali ya. Dan dengan keyless kayak gini keamanan juga jadi lebih safe. Terus di situ juga tidak lupa ada tombol untuk membuka si jok. Jadi kita kalau buka jok tinggal pencet aja, nggak usah colok kunci lagi. Nah, pas gua buka si joknya, di situ ada satu bagasi yang bagasinya cukup besar, tapi nggak besar banget, sedang lah kalau menurut gua. Dan itu bisa masuk helm half face ya, karena kalau full face kayaknya nggak bisa masuk ke situ. Jadi kita bisa naruh helm half face di situ. Jadi kalau misalkan ada anak muda yang mau jemput pacarnya, bisa naruh helm di situ. Itu pun kalau dia punya pacar, kalau nggak punya mungkin jemput temannya kayak bisa aja. Dan yang terakhir adalah di bagian mesin, si Honda Vario ini memiliki kapasitas 150 cc jomblo silinder, dan dengan mesin tersebut dia bisa menghasilkan tenaga sampai dengan 13 HP dan torsi 13,4 Nm. Itu lebih dari cukup untuk motor dipakai di perkotaan, jadi tidak terlalu kencang, lambat juga enggak sih. Oke, mungkin cukup sekian dulu review dari gua tentang Honda Vario. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.